Pernah kepikiran gak sih, di balik semangkuk cilok atau sepiring cireng yang sering kita makan, itu ada cerita apa? Nah, hari ini kita bakal bongkar sejarah jajanan aci yang ternyata, wow, penuh kejutan. Dari makanan darurat di zaman susah, sampai jadi cemilan viral yang hits banget. Oke, kita pemanasan dulu ya. Jajanan kenyal gurih yang satu ini singkatan dari aci digoreng. Udah pasti pada tahu kan? Ya, betul, cireng. Lanjut, yang ini. Bentuknya bola-bola, direbus, terus biasanya ditusuk dan disiram saus kacang atau saus sambal. Jelas banget, ini cilok alias aci dicolok. Satu lagi deh, yang ini aci digemol atau dibentuk bulat-bulat kecil terus digoreng sampai kopong. Siapa coba yang nggak kenal cimol? Semuanya punya satu kesamaan yang khas banget kan? Teksturnya itu loh, kenyal-kenyal gimana gitu. Terus rasanya gurih, bikin nagih. Cireng, cilok, cimol, semuanya diawali dengan ci. Sebenarnya apa sih benang merah yang nyambungin semua jajanan enak ini? Jawabannya, ternyata sesederhana ini. Aci. Itu adalah kata dalam bahasa Sunda untuk tepung tapioka. Tapi jangan salah, kisah dibalik bagaimana tepung singkong ini bisa jadi fenomena budaya di Jawa Barat itu, wah sama sekali nggak sederhana. Biar kita benar-benar paham kenapa kita bisa seaci ini, kita perlu mundur jauh banget ke belakang. Nggak cuma puluhan tahun, tapi ratusan tahun. Dan bahkan kita harus menyeberang ke belahan dunia lain. Percaya atau enggak, singkong atau ketela pohon itu aslinya bukan tanaman dari Indonesia. Perjalanannya sampai ke sini tuh panjang banget. Awalnya dari Amerika Selatan ribuan tahun lalu, dibawa pedagang Eropa di abad ke-16, sampai akhirnya dipopulerkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dan awalnya, singkong itu dicuekin loh. Faktanya, nih lihat aja kutipan dari tahun 1820 ini. Singkong itu dianggap cuma tanaman liar, nggak ada yang mau tanam. Dianggap makanan kelas bawah. Terus, apa dong yang bikin semuanya berubah? Nah, titik baliknya itu ada di era kolonial. Perubahan besar ini bukan karena soal selera, tapi lebih didorong oleh urusan ekonomi dan, yang lebih penting, ketakutan akan bencana kelaparan. Jadi, pemerintah Belanda saat itu melihat singkong sebagai tanaman super. Kenapa? Gampang ditanam, tahan banting sama cuaca dan hama. Pokoknya jadi jaring pengaman pangan kalau panen padi gagal. Nah, setelah mereka bawa varietas dari Suriname yang rasanya lebih enak, singkong langsung jadi andalan, terutama di masa-masa susah kayak depresi besar dan zaman pendudukan Jepang. Dan coba lihat angka ini gila banget sih. Sekitar tahun 1930, rata-rata orang di Jawa itu makan 119 kg singkong per tahun. Itu bahkan lebih banyak dari konsumsi beras. Ini bukti nyata kalau peran singkong udah bukan lagi tanaman liar, tapi jadi makanan penyelamat. Oke, jadi sekarang kondisi adalah tepung tapioka atau aci ini melimpah ruah, murah, dan gampang didapat. Lalu apa yang terjadi? Nah, disinilah kreativitas orang Sunda meledak. Dan disinilah sisi humoris orang Sunda yang suka ngabodor itu keluar. Mereka mulai bikin singkatan-singkatan yang jenaka buat nama-nama jajanan baru ini. Cireng, aci, digoreng. Cilok, aci, dicolok. Simple, lucu, dan langsung nempel di kepala. Dari bahan yang sederhana, lahirlah satu kategori kuliner baru yang super kreatif. Kreativitas ini nggak berhenti sampai di situ aja. Di zaman sekarang, panggungnya pindah. Media sosial berhasil mengambil jajanan lokal kayak seblak, terus melambungkannya jadi tren nasional. Ini bukti kalau inovasi di dunia peracian ini emang nggak ada matinya. Tapi, ya, di balik semua kisah hebat soal ketahanan pangan dan kreativitas ini, ada satu pertanyaan menarik, semacam paradoks di zaman modern. Coba deh kita bandingkan. Di satu sisi, kita tahu masakan tradisional Sunda itu identik dengan sehat ya kan? Banyak sayuran segar, lalapan, cara masaknya dikukus atau cuma ditumis sebentar. Nah, di sisi lain, banyak jajanan aci yang kita suka itu, ya cara masaknya digoreng, tinggi karbohidrat, dan pastinya pakai banyak minyak. Ini nih yang jadi bahan pemikiran. Apakah budaya ngemil aci yang kita gandrungi ini sebenarnya merupakan sebuah kemunduran dari warisan kuliner Sunda yang tadinya terkenal sehat? Gimana tuh? Jadi, ini kisah tentang apa? Bertahan hidup, kreativitas tanpa batas, atau sebuah langkah mundur? Ini jadi warisan yang kompleks banget. Sebuah umbi yang tadinya menyelamatkan orang dari kelaparan, terus memicu gelombang kreativitas kuliner, sekarang malah memunculkan pertanyaan baru soal tradisi dan kesehatan. Satu hal yang pasti, makanan yang kita sebut milik kita, ceritanya nggak pernah sesederhana kelihatannya. Kalau menurut Anda gimana?